Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami kelompok 9 dengan kode kelas 2 GAMH dengan mata kuliah Kewarganegaraan akan menyampaikan topik yang telah kami sampaikan kepada pelajar SMAS atau Sekolah Menengah Akhir Swasta Ananda Batam mengenai fintech P2P lending ilegal. Baik, sebelum masuk ke topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini anggota kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Calvin, sebagai ketua kelompok, beserta rekan saya, Aini Ramadhani, Muna Ulia, Neta Noviani, Evin, dan juga Indra Afganjani. Baik, topik pembahasan yang akan dibahas berkaitan dengan topik yang akan disampaikan. Yang pertama, pengertian financial technology atau yang sering disingkat sebagai fintech. Yang kedua, pengertian fintech P2P lending. Yang ketiga, perbedaan fintech P2P lending legal dan ilegal. Yang keempat, contoh aplikasi fintech P2P lending legal dan ilegal. Yang kelima, jeratan hukum bagi oknum fintech P2P lending ilegal. Yang keenam, bahaya dari fintech P2P lending ilegal. Yang ketujuh, cara terhindar dari fintech P2P lending ilegal. Dan yang terakhir adalah cara terlepas dari jeratan fintech P2P lending ilegal. Baik, topik pembahasan yang pertama akan dibahas oleh rekan saya, Meta Noviani. Nah, sekarang masuk pembahasan yang pertama. Apa itu financial technology? Jadi, fintech menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Penggunaan fintech dan perusahaan fintech juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Hingga Maret 2021 ada 124 fintech yang terdaftar di OJK. Selanjutnya ada pengertian P2P lending. Sebenarnya jenis fintech itu ada banyak, tapi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang fintech P2P lending. Peer-to-peer lending adalah metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis. Sebaliknya, mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis. Jadi intinya itu P2P lending akan menghubungkan pemberi pinjaman atau pendana dengan peminjam secara online. Dengan P2P lending, setiap orang bisa memberi atau mengajukan pinjaman untuk berbagai tujuan tanpa menggunakan jasa dari lembaga perbankan. Pada dasarnya, sistem P2P lending ini sangat mirip dengan konsep marketplace yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Namun dalam P2P lending, sistem yang akan mempertemukan pihak peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi boleh dikatakan bahwa P2P lending merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam-meminjam uang. Perbedaan fintech P2P lending legal dan ilegal. Yang legal itu yang pertama terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang kedua, identitas mengurusnya jelas. Yang ketiga, pemberian pinjaman diseleksi dengan ketat. Yang keempat, informasi biaya pinjaman dan denda bersifat transparan. Dan yang kelima, permintaan akses aplikasi hanya terhadap fitur kamera, mikrofon, dan lokasi dari smartphone peminjam. Sedangkan yang ilegal yang pertama tidak memiliki izin resmi dari OJK. Yang kedua, identitas pengurusnya tidak jelas. Yang ketiga, pemberian pinjaman terlalu mudah. Dan yang keempat, informasi biaya pinjaman dan denda itu yang tidak jelas. Dan yang kelima, permintaan akses aplikasi terhadap seluruh fitur termasuk kontak dari smartphone peminjam. Selanjutnya yaitu contoh aplikasi fintech P2P lending legal dan ilegal. Pertama itu contoh dari legal yaitu ada Danamas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman, Modalku, Cita Kilat, dan Kredit Cinta. Sedangkan yang ilegal itu ada Dana Malaikat, Cilgo, Bali Pinjaman, Gostar, Dokter Rupiah, Solusi Indo, Halo Rupiah, No Rupiah, Super Lulu, dan Tunasyo. Jeratan hukum bagi oknum fintech peer-to-peer lending ilegal. Yang pertama adalah penyebaran data pribadi yang melanggar pasal 32 JO pasal UU ITE. Yang kedua, pengancaman dalam penagihan utang yang melanggar pasal 368 KUHP
dan pasal 29 JO 45 UU ITE. Yang ketiga, penipuan yang melanggar pasal 378 KUHP. Yang keempat, fitnah yang melanggar pasal 311 ayat 1 KUHP. Dan yang terakhir yaitu pelecehan seksual melalui media elektronik yang melanggar pasal 27 ayat 1 JO 45 ayat 1 UU ITE. Selanjutnya yaitu bahaya dari vintage peer-to-peer lending ilegal. Yang pertama adalah bunga pinjaman yang tinggi. Selanjutnya yaitu denda yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu risiko kebocoran data. Cara menghindari vintage P2P lending ilegal. Yang pertama, hindari ajakan iklan pinjaman online yang terlalu mencolok atau terlihat mudah. Yang kedua, cek aplikasi pinjaman online di situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, yaitu di ojk.go.id untuk melihat apakah aplikasi pinjaman online yang ingin Anda gunakan itu resmi atau tidak. Yang ketiga, pastikan untuk mengecek legalitas dan rekam jejak digital aplikasi atau perusahaan pinjaman online yang ingin digunakan. Membaca dengan teliti syarat dan ketentuan dari aplikasi pinjaman online yang ingin Anda gunakan. Cara terlepas dari jeratan vintage P2P lending ilegal, yaitu kumpulkan bukti teror. Biasanya bukti teror ini berupa screenshotan WhatsApp atau screenshotan SMS. Lalu bukti-bukti tersebut kita kirimkan ke pengaduan di situs resmi Otoritas Jasa Keuangan di website konsumen.ojk.go.id atau form pengaduan, atau bisa hubungi layanan konsumen OJK di nomor 157. Sekian dari saya, terima kasih.